Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu kembali dengan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam bab yang ketiga, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagian yang pertama, yaitu halaman 48 sampai 58 di buku paket kalian masing-masing. Sebelum Bapak lanjutkan, kalian persiapkan dulu alat tulis untuk menulis materi kita pada hari ini. Anak-anakku, apakah itu pencemaran? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997, nomor 23, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Adapun zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup disebut dengan polutan. Jadi, pencemaran itu istilahnya polusi, sedangkan zat yang menyebabkan polusi disebut polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, partikel debu, radiasi, dan panas. Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari jenis-jenis pencemaran. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pada bagian pertama ini, kita hanya mempelajari pencemaran air. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Danau yang masih bersih dan sungai yang kotor akan sampah. Anak-anak, manusia memerlukan air. Kebutuhan air digunakan untuk minum, mandi, memasak, mencuci piring, mandi, untuk menyiram tanaman, untuk irigasi, bahkan untuk membersihkan kendaraan kita. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, misalnya sumur, sungai, rawa, danau, dan laut. Adapun ciri-ciri air yang sudah tercemar, yang pertama, adanya bahan pelarut dan endapan, berbau, berwarna, memiliki rasa, suhu air berubah, terdapat mikroorganisme yang berlebihan, memiliki derajat keasaman tidak netral, di bawah 7 atau di atas 7, dan air memiliki tingkat radioaktivitas yang meningkat. Jadi, saya ulang kembali. Pencemaran lingkungan atau pencemaran air merupakan segala sesuatu baik berupa bahan fisika, kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena faktor alam, misalnya gunung meletus. Zat yang dapat mencemar lingkungan disebut polutan. Manusia tak dapat mencegah pencemaran oleh faktor alam, tetapi manusia dapat mencegah pencemaran oleh aktivitas sendiri, misalnya mengendalikan limbah rumah tangga. Apa saja yang menyebabkan pencemaran air? Yang pertama, pencemaran air disebabkan limbah industri. Limbah industri adalah gas buang yang dihasilkan dari industri, berupa limbah organik yang berbau, seperti pabrik tekstil atau pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna, mengandung belerang,
berbau menyengat. Limbah industri berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai tercemar. Jenis logam berat ini antara lain raksa, timbal, kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Yang kedua, limbah-limbah sampah yang berasal dari rumah tangga merupakan limbah dari hasil sampingan kegiatan perumahan seperti kulit sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun-daunan, besi, aluminium, plastik, pecahan kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Ini adalah limbah-limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Oleh karena itu, jangan kita buang sembarangan. Yang ketiga, limbah pertanian berasal dari fertilizer. Zat-zat kimia berperan sebagai pestisida yang digunakan secara berlebihan untuk membasmi hama pertanian. Yang kedua, bisa juga dari pupuk. Bahan kimia seperti herbisida dan insektisida sering menyebabkan pencemaran air jika penggunaannya berlebihan. Jadi itu tadi anak-anak, macam-macam sumber dari pencemaran air, dari limbah industri, dari limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Apa dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air? Akibat pencemaran air adalah yang pertama, menurunkan kualitas lingkungan. Jadi, jika air tercemar, maka dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, terutama lingkungan air. Misalnya, pembuangan limbah organik yang menyuburkan tanaman perairan sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Kandungan oksigen terlalu berkurang sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyakit. Bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit. Yang ketiga, terjadinya pemekatan hayati. Jika suatu perairan tercemar oleh bahan beracun, maka bahan beracun tersebut akan meresap ke dalam tubuh alga. Di dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Selanjutnya, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan-ikan besar. Apabila ikan-ikan besar ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka racun akan masuk ke dalam tubuh manusia. Coba bayangkan, bagaimana tubuh manusia jika sering memakan ikan yang beracun, maka lama-kelamaan akan mengendap di dalam tubuh manusia racunnya dan menyebabkan gangguan pada tubuh manusia itu sendiri. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Kadang-kadang polutan tidak mengganggu kesehatan, tetapi mengganggu pemandangan. Air yang tercemar tidak mengandung bau, tetapi warna air dan kotoran yang ada di air mengakibatkan tidak enak untuk dipandang. Bagaimana anak-anak cara menanggulangi pencemaran air? Yang pertama, membuat kolam stabilisasi, yaitu kolam untuk pemurnian air limbah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat yang tercemar
sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Ya, itu adalah kolam stabilisasi. Tuh. Yang kedua, pembuatan instalasi pembuangan air limbah. Pengolahan ini dilakukan dengan 3 tahap, yakni tahap pertama, pengolahan tahap kedua, dan tahap lanjutan. Tahap pertama yaitu memisahkan zat cair dan zat padat. Yang kedua, menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Yang ketiga, memusnahkan organisme patogen. Yang ketiga, cara menangani limbah padat dan cair. Limbah padat dan cair dihasilkan oleh rumah tangga. Misalnya adalah ekskreta. Ekskreta mengandung banyak bakteri patogen penyebab penyakit. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolah dalam jamban atau septic tank. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke sumur, maka jarak dari sumur harus lebih jauh. Pengelolaan ekskreta dalam septic tank dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Adapun cara pengelolaan limbah padat, yang pertama dengan recycle, mendaur ulang. Misalnya, sampah yang terurai dijadikan kompos. Yang kedua, reuse, penggunaan ulang, dilakukan oleh sampah yang tidak dapat terurai. Misalnya, botol bekas sirup digunakan untuk menyimpan air minum. Yang ketiga, reduce, pengurangan bahan atau penghematan. Misalnya, membawa tas dari rumah saat belanja di pasar, sehingga tidak perlu meminta plastik saat membeli barang. Yang keempat, repair, pemeliharaan. Contohnya, membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Kalian catat materi kita dan kalian foto dan unggah ke Google Classroom kalian masing-masing. Materi akan kita lanjutkan insya Allah di minggu yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.